cukup sama kaos aja kan gitu kan. Waduh. Itu arti dari kata la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun makna ini diselewengkan oleh pengikutnya Aba Aus tadi dengan mengatakan tidak ada yang lain kecuali Aba Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu sampai kapan saya akan bahas Aba Aus ini. Episodenya terus bermunculan ya, terus meningkat. Berawal dari fatwanya yang katanya umroh ke gereja cuman manusia binatang, katanya yang umroh ke Mekah, ke Madinah. Lalu fatwa tentang peci hitam haram, sholat harus pakai peci merah putih, banyaklah pokoknya fatwanya ya. Sekarang fatwanya lebih ngawur lagi nih. Tapi kali ini yang menyampaikan adalah muridnya. Aba Aus bukan lagi dianggap sebagai wali, melainkan Aba Aus sudah diposisikan sebagai Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oh ya teman-teman, subscribe channel ini agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Langsung aja coba kita simak ya, detik-detik Aba Aus dijadikan Tuhan oleh muridnya. Video ini sebenarnya saya dapatkan awalnya itu dari informasi DM Instagram dikirim oleh Ian Fian. Terima kasih ya Ian Fian sudah memberikan informasi kepada saya melalui DM Instagram. Mohon maaf masih banyak DM yang belum terbaca ya. Oke, kita fokus ke video ini. Kita lihat nih detik-detik Aba Aus dijadikan Tuhan oleh muridnya. Yang kita pinta, yang kita miliki adalah Allah. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup sama kaos aja kan gitu kan. Waduh. Itu arti dari kata la ilaha illallah, menafikan semuanya. Waduh. Ketika kita memiliki Aba Aus, berarti kita memiliki Rasulullah dan memiliki Allah. Jelas ya, dia mengatakan bahwa itu arti dari la ilaha illallah. Kita coba simak lagi nih dengan jelas. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup sama kaos aja kan gitu kan. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Jelas ya, dia mengatakan itu arti kata la ilaha illallah, yaitu katanya saya tidak mau apa-apa, saya tidak punya apa-apa, cukup yang saya mau, cukup yang saya tahu itu Aba Aus saja gitu. Katanya tadi juga ketika kita memiliki Aba Aus berarti kita memiliki Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan dia bilang itulah arti la ilaha illallah. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Padahal akidah la ilaha illallah merupakan akidah dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan sengaja salah memaknai akidah la ilaha illallah itu bisa berujung kufur. Sebenarnya kan makna la ilaha illallah itu umum ya, sudah diketahui oleh umat Islam. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun juga paham bahwa makna la ilaha illallah itu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha itu berarti meniadakan semua bentuk sesembahan selain Allah, sedangkan illallah menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga la ilaha illallah itu bermakna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun makna ini diselewengkan oleh pengikutnya Aba Aus tadi dengan mengatakan tidak ada yang lain kecuali Aba Aus. Cukup sama kaos aja kan gitu kan. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Kasian dengan ribuan pengikutnya dibodoh-bodohi dengan ajaran seperti ini. Dan apa boleh buat, kita bukan pejabat negara, kita nggak punya kekuatan apa-apa di negara ini. Saya juga hanya YouTuber biasa. Ya sudahlah, kita doakan semoga mereka kembali pada jalan yang benar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini udah sangat jauh sekali melencengnya sampai makna la ilaha illallah pun diselewengkan, disalahartikan. Mereka membuat makna sendiri dengan meninggi-ninggikan Aba Aus. Memang sih kalau kita lihat beberapa videonya Aba Aus itu banyak sekali doktrin-doktrin yang membangun citra dirinya seolah-olah itu dia penguasa alam semesta ini. Kalau Allah tidak melahirkan orang ini yang sekarang ada di sini, hari ini matahari tidak akan keluar.
Nah, itu salah satu doktrin bahwa dia itu adalah penguasa ya, penguasa alam semesta ini. Bahkan dia katakan tadi kan, kalau Allah tidak melahirkan Aba Aws ini, matahari tidak akan keluar. Masih banyak lagi video-video lainnya. Coba simak video berikut ini. Demi Allah, orang ini tidak akan hidup, saudara-saudara, kalau tidak ada ini. Karena ini masih hidup. Dari sananya, kalau Abah Anom ulang pukul 11 hari Senin tanggal 5 September 6 Syawal, Abah Anom keluar. Belum ada gantinya. Matahari tidak. Demi Allah, matahari tidak akan keluar. Apa namanya? Apa namanya? Kiamat, jurig. Nah, tuh dia bilang, demi Allah katanya, kalau tidak ada Aba Aws, kita ini tidak akan hidup. Dan lucunya ya, coba perhatikan video-video Aba Aws tuh seringkali dia memanggil jamaahnya dengan sebutan jurik. Apa namanya? Kiamat, jurig. Jurik tuh artinya setan, guys. Jadi dia manggil jamaahnya dengan sebutan setan. Nah, masih ada lagi nih video Aba Aws ya, doktrinnya yang seolah-olah dia adalah penguasa ya. Pokoknya nih orang mau jadi Tuhan ya. Coba lihat video ini. Kalau Allah membuat dua otak di dunia ini, selain otak ini, bina agama saja bubar semua. Kalau Allah membuat dua otak selain otak ini di dunia ini sekarang, bina agama saja semua udah. Itu atau ada gorgon serahkan tembok, sina pucat langsung ke neraka. Kalau Allah bikin dua otak, selama otak ini ada, berarti bina agama saja sudah. Berarti Quran salah. Surat apa bikin ketetapan? Siapa saja yang sudah ditalkin, walaupun sholat sendiri, hukumnya berjamaah. Apa? Khususnya untuk orang yang sudah ditalkin, bahwa walau sholat sendiri hukumnya malaikat maut itu pencabut nyawa diciptakan Allah hanya untuk yang belum ditalkin. Nah tuh dia bilang kalau Allah membikin otak lain seperti Aba Aws ini, ada duanya otaknya Aba Aws ini, maka pindah agama aja. Dan lebih parahnya juga tadi videonya, kalau teman-teman simak, dia mengatakan muridnya yang sudah ditalkin kalau sholat sendirian itu pahalanya sama aja sholat berjamaah, dan muridnya yang sudah ditalkin juga tidak akan ketemu malaikat maut. Aduh, ini ajaran apa? Astagfirullah, udah nyata banget kesesatannya sampai ngaku-ngaku Tuhan gitu ya. Kalau Aba Aws udah ngaku Tuhan lalu muridnya percaya, maka apapun yang Aba Aws minta pasti akan dikasih, ya kan? Apapun yang Aba Aws katakan ya pasti akan dianggap benar, karena dia ngaku Tuhan, dianggap Tuhan gitu. Saya juga nggak tahu nih ya sampai kapan ajaran sesat ini dibiarkan di negara kita. Yang pasti apapun video sesat yang beredar di sosial media akan saya bahas teman-teman, karena saya lihat juga nih Aba Aws banyak klipernya ya, banyak murid-muridnya yang menyebarkan video Aba Aws itu di TikTok gitu. Views videonya juga banyak sekali tuh penontonnya, mulai dari ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan penonton. Sedikit-sedikit juga ini mempengaruhi orang-orang awam agar percaya sama mereka. Ingat ya teman-teman, kebohongan, kesesatan yang disuarakan terus-menerus tanpa ada yang membantahnya, maka kesesatan dan kebohongan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Maka ini perlu sekali ada yang membantah teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.